Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa ya ayuhan nas usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah amal soleh kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi penebus dari dosa-dosa kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, handai tolannya, dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang istimewa ini khatib ingin menyampaikan tentang fadilatu qiraati sholati 'alan nabi, keutamaan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi. Bahkan di dalam sholat Allah mewajibkan kita untuk membaca sholawat kepada Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dengan sebenar-benarnya. Bacaan solawat yang pendek, yang praktis, yang mudah, yang gampang. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa yang lebih pendek lagi, sallallahu ala Muhammad. Adapun keutamaannya, qala Rasulullah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi ashra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'ata marrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marrah sallallahu alaihi alfa marrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 1000 kali. Inilah keutamaan daripada sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, orang yang sering memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah anaknya nurut-nurut, anaknya patuh-patuh, anaknya taat-taat. Hadirin rahimakumullah, Habib Abdullah Asgab dalam buku Mukjizat Sholawat menukil keutamaan sholawat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Kitabus Sholawat. Ada 14 diantaranya keutamaan atau fadilah membaca sholawat. Yang pertama, membaca sholawat termasuk wujud mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dengan sebenar-benarnya solawat.
Orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang membaca sholawat maka derajatnya akan diangkat oleh Allah 10 derajat oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberinya 10 rahmat dan 10 derajat baginya. Orang yang bersolawat 1 kali akan ditulis 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Yang keempat, orang yang membaca sholawat kepada Nabi menjadi kunci terkabulnya doa-doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika doa kita ingin terkabul, maka mulailah dengan sholawat dan akhiri doa itu dengan sholawat. Yang kelima, sholawat akan mendatangkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang membacanya kelak di hari kiamat. Yang ketujuh, sholawat akan mencukupkan apa yang diinginkan oleh seseorang. Sholawat akan mencukupkan apa yang diinginkan oleh seseorang, mengkabulkan cita-citanya, memenuhi hajat-hajatnya. Yang ketujuh, sholawat akan menjadikan seorang hamba dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Yang kedelapan, sholawat dapat menjadi bentuk sedekah bagi orang-orang yang tidak mampu bersedekah. Yang kesembilan, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca dengan ikhlas dapat mempermudah hajat seseorang. Yang kesepuluh, sholawat memberikan kebaikan pada suatu majelis dan penghuninya tidak akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Majelis yang di dalam majelis itu tidak disebutkan nama Rasulullah, majelis yang di dalam majelis itu tidak disebutkan sholawat kepada Rasulullah, maka orang yang bangkit dari majelis itu seperti keledai yang bangkit dari tempat duduknya. Maka dianjurkan setiap kita duduk dalam satu majelis, majelis apapun itu, akhirilah dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena sholawat itu akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan yang terjadi di dalam majelis itu. Yang kesepuluh, sholawat memberikan kebaikan. Sholawat dapat mendatangkan keberkahan serta mencegah seseorang dari kefakiran. Sholawat dapat mencegah seseorang dari kefakiran. Selanjutnya, sholawat dapat mencegah seseorang dari kekikiran. Penyakit kikir inilah penyakit yang kronis, yang pelaku-pelakunya sudah dipastikan alamatnya itu neraka. Ciri-ciri penduduk neraka itu pelit-pelit. Ciri-ciri penduduk surga itu loman-loman, dermawan-dermawan. Saya ulangi. Ciri-ciri penduduk surga itu loman-loman, dermawan-dermawan. Ciri-ciri penduduk neraka itu pelit-pelit. Selanjutnya, sholawat mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Bagian bentuk dari syukur adalah sholawat. 13. Membaca sholawat Nabi juga akan menghindarkan seseorang dari sifat lupa. Sebab melalui sholawat seseorang terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara orang-orang tua di antara kita, kalau sudah agak tua biasanya pikun atau lupa. Maka dengan memperbanyak membaca sholawat, insya Allah terhindar dari sifat pikun atau sifat pelupa. Kemudian yang terakhir, sholawat kepada Rasulullah SAW dari umatnya ialah doa. Dan semakin banyak seseorang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka semakin cinta kita kepada Nabi SAW, dan otomatis Allah akan semakin cinta dengan pembaca sholawat Nabi. Maka hendaklah kita selalu memperbanyak
membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi berdiri maupun duduk, berbaring maupun beraktivitas. Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan-urusan kita, dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.